Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya Putri Oktaviani akan menjelaskan mengenai pengumuman. Nah, pertama-tama apa sih yang teman-teman tahu mengenai pengumuman itu? Apakah ada yang tahu arti pengumuman itu? Baik, arti pengumuman adalah sebuah proses atau cara untuk memberitahukan sebuah informasi kepada masyarakat atau halayak umum atau publik. Contohnya yang sering kita lihat ketika kita sedang berjalan di pinggir jalan, itu tuh kan suka ada spanduk dengan tulisan kata-kata atau kalimat-kalimat. Di situ teman-teman mungkin melihat ada kata-kata waktu, tanggal, tahun, atau bulan, dan konteks-konteks yang berkaitan mengenai sebuah acara yang akan dilaksanakan. Nah, itu salah satu contoh pengumuman yang kita dapat temukan di dunia nyata. Oke, kemudian dalam pengumuman itu sendiri, menurut teman-teman apakah penggunaan kata hubung, penggunaan kata depan, dan penggunaan kata keterangan apakah penting menurut teman-teman semua? Baik, tentu penting ya teman-teman, karena ketika sebuah pengumuman itu dibuat dan akan dibaca oleh halayak ramai atau semua masyarakat, tentu saja itu sangat penting untuk menggunakan kata hubung, kata depan, dan kata-kata keterangan yang akan memberi informasi kepada kita semua ketika kita membacanya. Jadi, tidak boleh asal ya ketika membuat teks pengumuman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung itu apa sih? Kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, contohnya itu ada dan, tetapi, karena, sehingga, lalu. Nah, contoh kalimat ini seperti ini. Saya suka membaca dan menulis. Itu salah satu contoh dari kata hubung ya teman-teman. Yang kedua ada kata depan atau preposisi. Kata depan itu apa, Bu? Nah, arti dari kata depan adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau kata kerja dengan bagian kalimat lainnya, serta menunjukkan hubungan makna seperti tempat, waktu, arah, sebab, tujuan, dan lainnya. Contohnya itu ada di, ke, dari, untuk, dan oleh. Contoh kalimatnya kayak, aduh, handphone saya di mana ya? Nah, teman kamu menjawab, oh itu handphone kamu ada di meja. Nah, contoh dari kata depan, salah satunya itu adalah itu. Yang ketiga ada kata keterangan atau adverbia. Artinya apa, Ibu? Artinya adalah kata yang memberikan keterangan atau tambahan informasi pada kata kerja, kata sifat, atau kalimat secara keseluruhan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjelaskan cara, waktu, tempat, tujuan, sebab, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, contohnya itu kayak sekarang, itu menunjukkan soal waktu. Kemudian ada di sini, itu menunjukkan soal tempat. Kemudian ada kayak secara cepat, itu menunjukkan cara, sebuah cara ya. Yang kemudian ada sangat. Mungkin kata sangat ini menggambarkan tentang tingkatan atau intensitas kita dalam melakukan sesuatu. Nah, contoh kalimatnya apa, Ibu? Mungkin seperti ini. Ibu dan ayahku datang ke kos kemarin. Nah, kemarin ini menunjukkan keterangan waktu bahwa ayah dan ibunya pergi ke kosnya kemarin. Nah, contoh kecilnya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sudah cukup mengerti atau belum? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, sebuah kata atau yang
akan dimasukkan ke dalam teks pengumuman itu semuanya penting ya teman-teman. Dalam membuat teks pengumuman kita tidak boleh asal dalam membuatnya, karena sekali lagi semua yang kita buat itu akan dibaca oleh halayak umum, ramai, atau masyarakat yang luas. Jadi ketika teks pengumuman kita nih kita sudah buat dan itu akan ditampilkan di layar lebar atau spanduk, itu tidak boleh ada kesalahan berbahasa di kata-katanya dan ataupun di kalimatnya sekalipun ya teman-teman. Jadi ketika kita akan membuat tentang teks pengumuman, usahakan teman-teman akan membuatnya itu dengan secara perlahan namun secara tepat, baik, dan juga benar ya. Tidak perlu terburu-buru dalam membuat teks pengumuman itu, karena jika kalian mengerjakannya secara pelan namun tersampaikan dengan baik, tepat, dan benar, itu lebih baik dibandingkan kalian membuatnya secara terburu-buru. Oke? Mungkin yang terakhir saya akan menunjukkan gambar ilustrasi mengenai alat pengumuman. Nih, contoh kecilnya seperti ini. Apakah terlihat yang suka kita temui di sekolah-sekolah? Halo, halo, gitu. Untuk mengumumkan sesuatu di halayak siswa ya. Mungkin ada juga seperti ini, gambar lonceng. Ya, seperti ini, gambar lonceng untuk memberikan pengumuman juga ya teman-teman, bahwa ada sesuatu yang ingin diberitahukan atau informasi yang penting lainnya. Nih, contoh kecilnya, gambar ilustrasinya ya. Apakah terlihat? Perhatian. Ya, mungkin contoh kecil dari alat pengumumannya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang saya berikan hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berbahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.